I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Nah, di sini yang harus kita ketahui yang pertama yaitu definisi apa sih itu jatuh. Nah, jatuh itu sendiri merupakan suatu kejadian yang dilaporkan oleh penderita itu sendiri maupun keluarganya atau seseorang yang melihat kejadian tersebut yang mengakibatkan seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka. Adapun di sini tujuan kita untuk melakukan pengkajian risiko jatuh yaitu untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pasien jatuh dengan atau tanpa cedera, sehingga dilakukan pengkajiannya di awal ataupun pengkajian ulang secara berkala mengenai risiko pasien jatuh yang dilaksanakan sejak pasien tersebut mulai mendaftar. Nah, adapun di sini ruang lingkup dari pengkajian risiko jatuh itu sendiri yang bakal kita bahas di video ini adalah ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama ada Scoring Humpty Dumpty, yaitu pengkajian risiko jatuh pada pasien dengan berusia 0 sampai 13 tahun. Kemudian yang kedua adalah Morse-Paul Scale, yaitu pengkajian pada seseorang dengan usia 13 sampai 65 tahun. Kemudian yang terakhir adalah Screening for Functional Range atau FRT, yaitu pengkajian yang kita lakukan pada seseorang yang usianya itu 65 tahun ke atas atau biasa disebut dengan lansia. Yang pertama adalah pengkajian pada Morse-Paul Scale. Yang pertama kita wawancarai yaitu apakah pasien pernah mengalami risiko jatuh, apakah pasien mempunyai riwayat penyakit lebih dari 2, apakah pasien mempunyai alat bantu untuk berjalan, apakah pasien terpasang infus dan gaya berjalan pasien seperti apa, dan status mental pasien seperti apa. Nah, sesuai jawabannya kita sesuaikan dengan jumlah poin yang sudah ada di gambar tersebut, teman-teman. Videonya bisa di pause dulu untuk melihat poinnya lebih jelas lagi. Berikut kemudian ini dia contoh videonya. Selamat siang Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan ya Mbak, dengan saya perawat Liana. Di sini saya akan melakukan wawancara sebentar kepada Mbak mengenai asesmen risiko jatuh. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa namanya Mbak? Mbak Diana ya. Usianya berapa Mbak? 20 tahun. Jenis kelaminnya perempuan ya. Nah, baik Mbak. Baik, sebelumnya di sini Mbak, pertama saya mau menanyakan, Mbak sebelumnya ada riwayat risiko pernah jatuh nih? Nah, sebelumnya, terus setelah itu Mbak ada punya riwayat penyakit khusus nggak? Misal hipertensi atau anemia dan sejenisnya? Tidak ada. Terus Mbak punya alat bantu nggak, kursi roda? Tidak ada. Baik. Baik Mbak, sebelumnya saya minta tolong Mbak boleh berdiri nggak, kemudian jalan dari tembok sana ke sini. Saya mau lihat cara jalan ini. Oke, jalan biasa aja. Ya udah, bisa duduk lagi Mbak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang terakhir Mbak, mengenai kalau kita bicara tentang kemampuannya atau bakatnya, Mbak tahu nggak apa bakatnya sekarang? Bakat saya itu masak Pak, bisa masak, saya bisa masak, bisa lari juga, termasuk itu bakat. Bisa kalau ya, bisa masak. Masih ada ya Mbak ya. Oke, mungkin cuma itu ya. Terima kasih sebelumnya Mbak atas waktunya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, nanti bisa saya konfirmasi lagi ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Salam. Yang kedua adalah risiko skala jatuh Humpty Dumpty, yaitu untuk pasien berusia 0 sampai 13 tahun. Di sini yang perlu kita kaji adalah pertama usia pasien, jenis kelaminnya, diagnosanya,
dan ada juga gangguan kognitifnya, yaitu untuk apakah pasiennya tidak menyadari keterbatasan dalam dirinya atau gimana. Terus juga ada faktor lingkungan, apakah pasiennya itu pernah jatuh atau diletakkan di tempat tidur yang mana. Kemudian ada apakah pasiennya pernah melakukan pembedahan, dan yang terakhir adalah apakah pasien pernah menggunakan obat-obatan yang sudah ada tertera di dalam lembaran pengkajiannya. Jika ingin dilihat lebih jelasnya, silakan videonya bisa di-pause terlebih dahulu. Berikut adalah contoh videonya. Nama anaknya siapa, Bu? Lola. Lola, oke Lola. Lola usia berapa? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Oke, di sini Bu sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Perawat Diana. Di sini saya akan melakukan wawancara sedikit tentang Ibu mengenai skala risiko jatuhnya anak Ibu, apakah berisiko rendah ataupun tinggi. Mungkin waktunya wawancaranya sekitar 5 menit aja, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Sebelumnya Ibu ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, kita langsung saja ya. Pertanyaannya yang pertama di sini, usia anak Ibu berapa tadi? 6 bulan. 6 bulan. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian anak Ibu sebelumnya pernah dirawat nggak ke rumah sakit? Pernah. Oke, kalau boleh tahu penyakitnya dulu apa pas dirawat? Diaresis. Oh, diare. Oke, kemudian anak Ibu biasanya kalau mau makan itu dia suka rewel nggak? Enggak. Oke. Kalau Ibu biasanya anaknya itu sukanya tidurnya itu di mana? Di tempat tidur biasa atau di rumah? Tempat tidur biasa. Di tempat tidur biasa. Anak Ibu pernah mengalami pembedahan nggak? Tidak, nggak pernah. Dan kemudian yang terakhir, anaknya Ibu pernah nggak minum obat kayak obat diuretik atau obat antidepresan atau yang lainnya? Enggak, nggak pernah. Baik, cuma itu ya Bu ya. Jadi di sini dari hasil skor yang saya dapatkan, di sini anaknya Ibu itu mengalami risiko yang sangat rendah, jadinya nggak apa-apa gitu. Baik Bu, mungkin cuma itu ya. Makasih banget atas waktunya Bu. Cuma itu, mohon maaf kalau ada yang salah. Sekian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah pengkajian risiko jatuh pada pasien dengan berusia 65 tahun ke atas. Di sini kita bisa melihat yang pertama yaitu kita mengkaji bagaimana cara berjalannya pasien, apakah seimbang atau sempoyongan, dan yang kedua adalah bagaimana pasiennya itu saat menopang ketika duduk, apakah pasiennya memegang kursi atau meja. Dan juga kita bisa mengkaji atau menanyakan kepada pasien apakah pasien menggunakan alat bantu ketika berjalan. Untuk lebih jelasnya nilainya bisa di-pause videonya terlebih dahulu. Dan ini dia contoh videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, dan saya Perawat Diana. Di sini saya akan wawancara atau observasi sedikit tentang asesmen risiko jatuh pada Ibu. Sebelumnya Bu, mungkin wawancara atau observasinya sekitar 5 menit saja gitu. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelumnya Ibu ada pertanyaan dulu? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita mulai. Sebelumnya nama Ibu siapa? Halimah. Usia Ibu berapa Bu? 65 tahun. 65 tahun. Jenis kelaminnya perempuan Ibu? Iya. Baik, sebelumnya Ibu saya mau nanya, Ibu kalau jalan itu punya alat bantu khusus nggak? Misal pakai kursi roda atau pakai tongkat? Tidak. Nggak ada? Baik. Maaf ya Bu, sebelumnya saya mau melihat dulu cara jalan Ibu. Mungkin Ibu bisa berdiri kemudian jalan aja dikit dari sini ke situ. Bisa Bu? Bisa. Baik. Saya jalan. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Baik Bu, tadi kan sudah saya lihat bagaimana cara jalan Ibu, dan di sini saya sudah mendapatkan hasil. Yang pertama tadi kan katanya Ibu kalau jalan itu nggak pakai alat bantu ya. Berarti terus tadi juga saya lihat cara jalan Ibu itu normal,
Dan yang terakhir tadi kalau saya nggak salah lihat tadi itu ibu saat mau duduk itu megang kursi dulu ya? Iya, soalnya sakit. Oh, kakinya sakit. Baik Bu. Nah dari hasilnya tadi saya mendapatkan hasil kalau ibu itu berisiko jatuh atau risiko jatuhnya itu rendah. Ibu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan melakukan edukasi kepada ibu, tapi di lain waktu. Ya sekarang ibu. Baik, mungkin cuma itu Bu. Terima kasih ya atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.